Kisah ini adalah topik yang bahkan di kalangan dokter gigi dibicarakan dengan hati-hati. Jika Anda merasa aman hanya dengan scaling, bisa jadi gigi Anda sedang diam-diam rusak. Hanya dengan satu kali perawatan mendalam di dalam gusi, Anda bisa melindungi gigi Anda untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Saya Dr. Budi Santoso, seorang spesialis periodontik dengan pengalaman lebih dari 45 tahun merawat pasien. Sampai sekarang pun saya masih rutin praktik dan bertemu puluhan pasien setiap hari. Saya sendiri dan juga keluarga saya secara rutin menjalankan metode ini. Mohon dengarkan video ini sampai selesai. Saya akan memberitahukan cara yang paling sederhana dan ampuh untuk menjaga kesehatan gigi Anda. Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso, spesialis periodontik. Tahun ini saya berusia 84 tahun dan di usia ini saya masih praktik setiap hari Selasa dan Kamis. Berbicara dengan pasien dan menjaga kesehatan gigi mereka adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Saya sering mendengar pertanyaan, "Dok, di usia segitu masih praktik?" Ya, benar sekali. Tangan saya masih akurat dan mata saya masih jeli melihat karang gigi. Yang terpenting, di kepala saya ada pengalaman dan pengetahuan yang terkumpul selama 45 tahun. Saya merasa membagikan ini adalah misi hidup saya. Sampai usia berapa Anda ingin tetap sehat dan aktif bekerja, dan sampai kapan Anda ingin bisa mengunyah makanan lezat dengan gigi asli Anda. 20 atau 30 tahun yang lalu, perawatan gigi tidak sepopuler sekarang. Saat itu banyak pasien merasa aman hanya dengan melakukan scaling. Mereka percaya kalau saya rutin scaling, tidak akan ada masalah dengan kesehatan gigi saya. Awalnya saya pun berpikir demikian. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu dari pasien-pasien itu mulai kehilangan gigi mereka, padahal mereka rutin melakukan scaling. Ada yang datang karena gigi depannya goyang, ada juga yang datang karena gigi gerahamnya keropos. Saat itu saya sangat terkejut. Saat itulah saya sadar fakta bahwa scaling saja tidak cukup untuk mencegah penyakit gusi sepenuhnya. Apakah Anda juga berpikir bahwa scaling saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan gigi? Apakah Anda percaya bahwa dengan scaling setahun sekali, semua masalah gigi akan teratasi? Apakah setelah scaling di dokter gigi, Anda hanya mendengar pesan jaga kebersihan ya, lalu pulang? Jika ya, maka video ini sangat Anda butuhkan. Saat itu saya mulai menyarankan perawatan gusi yang lebih dalam kepada semua pasien saya. Dalam istilah medis, ini disebut root planning. Ini adalah perawatan untuk membersihkan karang gigi hingga ke bagian dalam gusi. Awalnya pasien enggan melakukannya karena memerlukan bius dan terasa ngilu serta tidak nyaman selama beberapa hari setelah perawatan. Namun mereka yang menjalani perawatan ini menunjukkan hasil yang luar biasa. Mereka berhasil menjaga kesehatan gigi mereka selama 10 hingga 20 tahun. Sebaliknya, mereka yang menolak akhirnya kehilangan gigi satu persatu. Anda harus mendengarkan cerita ini sampai akhir untuk memahami alur keseluruhannya. Mulai sekarang, saya akan membagikan cara merawat gusi yang sesungguhnya yang saya pelajari selama 45 tahun bersama pasien. Jika Anda baru pertama kali mengunjungi channel Cerdas di Usia Emas, mohon subscribe dan like. Kami akan terus berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat. Jika berkenan, Anda juga bisa bergabung dengan membership kami. Anda bisa mendapatkan informasi kesehatan
yang kami siapkan lebih dulu dan tidak akan ketinggalan cerita-cerita penting. Kami akan berusaha dengan tulus untuk membantu kita semua hidup sehat lebih lama. Kami berbagi kearifan praktis untuk kesehatan hingga usia 100 tahun setiap minggunya. Selama ini perawatan gigi seperti apa yang pernah Anda jalani? Apakah Anda hanya melakukan scaling dan merasa aman? Atau pernahkah Anda mencoba perawatan gusi yang sesungguhnya yang membersihkan hingga ke dalam gusi? Scaling hanyalah permulaan. Hari ini saya akan membahas tentang metode perawatan gusi yang sebenarnya yang banyak dilewatkan orang beserta efeknya yang luar biasa. Pertama, scaling hanya membersihkan permukaan. Scaling biasa hanya menghilangkan karang gigi yang terlihat di atas gusi. Masalahnya dimulai dari sini karena scaling tidak bisa menghilangkan karang gigi yang tersembunyi di dalam gusi. Karang gigi yang tersembunyi di dalam gusi ini akan tetap ada dan perlahan-lahan mengikis tulang yang menopang gigi. Akhirnya inilah yang menjadi penyebab gigi goyang dan tanggal. Menurut Ikatan Periodontologi Indonesia, karang gigi di dalam gusi adalah penyebab langsung periodontitis. Scaling biasa tidak dapat mencegah periodontitis. Ini adalah fakta yang sudah diketahui luas di kalangan para ahli. Sebagai contoh, Bapak Ahmad, usia 74 tahun, telah rajin melakukan scaling setiap tahun selama lebih dari 20 tahun. Namun, beliau tidak pernah menjalani perawatan mendalam untuk memeriksa atau mengangkat karang gigi di dalam gusinya. Akhirnya, saat beliau datang karena dua gigi depannya goyang, semuanya sudah terlambat. Hasil röntgen menunjukkan tulang di sekitar giginya sudah terkikis lebih dari setengah. Akhirnya, dua gigi depannya harus dicabut. Padahal, beliau rajin scaling selama 20 tahun. Hal sederhana yang bisa Anda lakukan sekarang adalah lakukan röntgen gusi setidaknya setahun sekali. Jangan hanya scaling biasa, periksalah apakah ada karang gigi di dalam gusi dan jika perlu lakukanlah perawatan gusi mendalam yang disebut root planning. Ini adalah perawatan yang tidak hanya menghilangkan karang gigi di permukaan, tetapi juga yang tersembunyi jauh di dalam gusi. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi gusi. Setiap orang berbeda. Ada yang memerlukan perawatan mendalam setiap tahun, ada pula yang setiap 6 bulan. Pastikan untuk berkonsultasi dengan spesialis periodontik untuk menemukan jadwal perawatan yang tepat untuk Anda. Penderita diabetes atau perokok mungkin memerlukan pemeriksaan lebih sering. Kapan terakhir kali Anda melakukan röntgen gusi? Apakah Anda hanya melakukan scaling biasa? Atau sudahkah Anda memeriksa hingga ke karang gigi di dalam gusi? Membersihkan bagian luar saja tidak cukup. Anda harus memeriksa dan merawat hingga ke karang gigi di dalam gusi. Kedua, penyakit gusi lebih berbahaya karena tidak menimbulkan rasa sakit. Inilah yang paling menakutkan dari periodontitis. Tidak terasa sakit. Sebagian besar penyakit menimbulkan rasa sakit sehingga kita pergi ke dokter, tetapi periodontitis justru semakin parah, rasa sakitnya semakin berkurang. Ini karena jaringan gusi yang rusak membuat saraf menjadi kebal. Akhirnya, meskipun tulang terkikis, Anda tidak merasakannya dan kehilangan gigi tanpa disadari. Menurut sebuah penelitian di universitas terkemuka di Jakarta, 68% pasien periodontitis datang setelah penyakitnya memburuk menjadi periodontitis parah tanpa gejala yang disadari. Statistik ini menunjukkan betapa berbahayanya penyakit ini. Ibu Fatima usia 77 tahun mengaku tidak merasakan sakit sama sekali saat makan atau menyikat gigi, tidak ada rasa tidak nyaman. Namun suatu hari
tiba-tiba 3 gigi depannya goyang bersamaan. Setelah diperiksa di klinik, ternyata periodontitis yang telah berkembang diam-diam selama lebih dari 10 tahun telah mengikis semua tulang di sekitar giginya. Akhirnya ketiga giginya harus dicabut. Tidak sakit. Kenapa bisa jadi begini? Raut wajahnya saat bertanya itu masih terekam jelas di ingatan saya. Tanda-tanda yang perlu Anda waspadai adalah sebagai berikut. Jika sesekali berdarah saat sikat gigi atau jarak antar gigi terasa lebih lebar dari sebelumnya, atau gigi tampak lebih panjang, segera kunjungi dokter gigi. Perubahan-perubahan kecil ini adalah sinyal awal periodontitis dan mintalah perawatan gusi yang lebih dalam. Bukan sekadar scaling. Yang terpenting untuk diperhatikan adalah meskipun tanpa gejala, Anda harus melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Rumah sakit ternama di Indonesia sangat menganjurkan pemeriksaan gusi rutin setelah usia 40 tahun, terutama bagi penderita diabetes perokok atau yang memiliki riwayat keluarga. Pemeriksaan lebih sering diperlukan. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk menentukan jadwal pemeriksaan yang sesuai untuk Anda. Apakah gusi Anda pernah berdarah, atau apakah Anda merasa gigi Anda terlihat lebih panjang dari sebelumnya? Apakah Anda mengabaikan sinyal-sinyal kecil ini? Tidak sakit bukan berarti baik-baik saja. Tulang Anda terkikis secara diam-diam. Ketiga, perawatan gusi lebih mudah dan cepat jika dilakukan sejak dini. Semakin dini periodontitis ditemukan dan dirawat, semakin baik hasilnya. Pada tahap awal, perkembangannya bisa dihentikan hanya dengan root planning sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, perawatan menjadi lebih rumit dan biayanya pun meningkat pesat. Dan yang terpenting, hasilnya menjadi tidak pasti. Asosiasi Periodontik Amerika melaporkan bahwa periodontitis tahap awal dapat membaik lebih dari 80% hanya dengan root planning. Ini adalah statistik penting yang menunjukkan betapa pentingnya perawatan dini. Bapak Susanto usia 69 tahun. Secara kebetulan menemukan periodontitis tahap awal saat pemeriksaan gusi 10 tahun lalu. Saat itu beliau tidak merasakan gejala apapun, tetapi röntgen menunjukkan adanya karang gigi di dalam gusinya. Beliau langsung menjalani root planning dan memulai perawatan rutin. Hasilnya hingga 10 tahun kemudian beliau masih menggunakan giginya dengan sehat tanpa kehilangan satu gigi pun. Setiap kali datang, beliau selalu berkata, "Sungguh beruntung saya menemukannya secara kebetulan. Waktu itu, apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Jika merasakan perubahan sekecil apapun, jangan tunda dan segera konsultasikan dengan spesialis periodontik. Pikiran nanti saja ke dokternya bisa membuat Anda kehilangan gigi. Masalah yang awalnya bisa diatasi dengan perawatan sederhana, bisa berujung pada operasi yang rumit. Yang perlu diperhatikan adalah jika Anda melewatkan waktu perawatan, metode perawatannya sendiri akan berbeda. Pada tahap awal bisa diatasi dengan root planning sederhana, tetapi jika sudah lanjut, mungkin diperlukan operasi flap yang membedah gusi. Jika lebih lanjut lagi, mungkin perlu sampai pada transplantasi tulang. Rasa sakitnya lebih parah dan masa pemulihannya lebih lama. Biayanya pun bisa berkali-kali lipat dari perawatan awal. Apakah Anda langsung ke dokter saat merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Anda, atau Anda menundanya? Gigi pun sama. Jika merasakan perubahan sekecil apapun, jangan tunda. Jangan lewatkan sinyal pertama. Jika diatasi sejak awal, Anda bisa menjaganya seumur hidup. Keempat, penyakit gusi bukanlah penyakit yang bisa sembuh total.
Ini adalah perawatan seumur hidup. Banyak orang berpikir bahwa perawatan gusi cukup dilakukan sekali saja. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar. Periodontitis mirip dengan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes. Tidak ada konsep sembuh total. Ini adalah penyakit yang progresinya diperlambat dengan perawatan seumur hidup. Sekali terkena harus dirawat terus-menerus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa lebih dari 40% populasi orang dewasa memerlukan perawatan periodontitis seumur hidup. Ini berarti ini bukan penyakit langka, melainkan kondisi umum yang dialami banyak orang. Ibu Sri, seorang pasien wanita berusia 80 tahun, didiagnosis menderita periodontitis parah pada awal usia 60-an. Saat itu beliau sudah kehilangan beberapa gigi. Tetapi setelah itu beliau memulai perawatan yang ketat. Beliau melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan dan mengulangi perawatan gusi mendalam kapanpun diperlukan. Hasilnya 20 tahun kemudian beliau masih menggunakan lebih dari 20 gigi aslinya dengan sehat. Beliau berkata, merawat gigi itu seperti maraton, konsistensi membawa kemenangan. Yang harus Anda lakukan setiap hari adalah menyikat gigi dengan cara yang benar. Penting untuk menyikat dengan lembut, membentuk lingkaran dengan sudut 45 derajat terhadap gusi, dan Anda juga harus membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi dan sikat interdental. Yang paling penting adalah mendapatkan perawatan dari ahli secara berkala. Setiap 6 bulan atau 1 tahun, Anda perlu melakukan pemeriksaan rutin dan jika perlu, perawatan gusi mendalam. Perlu diingat bahwa jadwal perawatan bisa berbeda untuk setiap pasien. Kecepatan perkembangan periodontitis berbeda-beda untuk setiap orang dan setiap posisi gigi. Ada yang memerlukan perawatan setiap 3 bulan, ada yang setiap 1 tahun. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk membuat rencana perawatan yang sesuai untuk Anda, terutama pasien diabetes, perokok, dan mereka yang banyak stres memerlukan perawatan lebih sering. Kelima, menyelamatkan 1 gigi pun itu penting. Gigi asli tidak akan pernah bisa digantikan sepenuhnya oleh implan sensasi gusi. Kekuatan mengunyah dan respon saraf semuanya berbeda. Menyisakan 1 gigi asli pun akan menentukan kualitas hidup sehat Anda. Meskipun teknologi implan terkini sudah maju, sensasi halus dan kemampuan adaptasi gigi asli tidak dapat ditiru. Asosiasi Dokter Gigi Amerika menekankan bahwa mempertahankan gigi asli adalah cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mulut dan tubuh secara keseluruhan. Ini adalah prinsip yang disetujui oleh dokter gigi di seluruh dunia. Bapak Vigoyo, usia 81 tahun. Salah satu gigi geraham kiri bawahnya mulai goyang. Di klinik lain disarankan untuk dicabut dan dipasang implan, tetapi di klinik kami memutuskan untuk menyelamatkan gigi itu dengan operasi gusi. Setelah 6 bulan perawatan, gigi geram itu kembali kokoh dan nafsu makan pasien pulih. Yang mengejutkan, staminanya juga meningkat secara signifikan. Beliau berkata, saya tidak tahu 1 gigi bisa begitu besar pengaruhnya pada kualitas hidup saya. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Meskipun merasakan sedikit goyangan atau nyeri halus pada gigi, jangan pernah abaikan. Penting untuk secara aktif mencari pengobatan untuk menyelamatkan gigi. 1 gigi yang dicabut tidak akan pernah kembali. Pikiran mungkin lebih mudah dicabut saja, dapat menyebabkan kerugian besar dalam jangka panjang. Yang perlu diperhatikan adalah
kemungkinan penyelamatan gigi bergantung pada deteksi dini. Semakin parah masalahnya, semakin rendah kemungkinan gigi bisa diselamatkan. Pastikan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dari spesialis periodontik. Terkadang klinik umum mungkin menilai sulit untuk menyelamatkan gigi, tetapi spesialis periodontik mungkin tahu lebih banyak cara bagaimana Anda bereaksi saat merasa gigi sedikit goyang. Apakah Anda langsung ke dokter gigi atau Anda menganggapnya sepele dan berpikir akan baik-baik saja? Gigi asli adalah aset berharga yang tak tergantikan. Berusahalah untuk menjaganya hingga batas terakhir. Seberapa sering Anda mengunjungi dokter gigi saat ini? Apakah Anda hanya pergi saat ada masalah atau Anda melakukan perawatan rutin? Periodontitis adalah penyakit yang harus dirawat seumur hidup. Jangan menyerah, teruslah menjaganya. Itulah jawabannya. Anda semua, jika memulai sekarang, sama sekali tidak terlambat. Selama 45 tahun, saya telah menyaksikan banyak pasien yang berhasil menyelamatkan gigi mereka, meskipun memulainya terlambat. Di usia 84 tahun ini, saya masih bisa mengunyah apel dan kacang-kacangan dengan baik menggunakan gigi saya sendiri. Di antara pasien saya, banyak juga yang berusia di atas 90 tahun dan masih makan dengan gigi mereka sendiri. Coba pikirkan, gigi adalah teman seumur hidup kita. Mereka adalah bagian berharga dari diri kita sejak masa kanak-kanak, saat makan makanan lezat pada kencan pertama, saat tersenyum cerah di pernikahan anak, saat berbincang dengan cucu. Gigi selalu bersama kita. Nenek Lostri, 83 tahun, pernah berkata kepada saya, "Dok, kenikmatan makan dengan gigi sendiri tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Implan memang bagus, tapi gigi sendiri yang terbaik." Kata-kata itu masih membekas di hati saya. Gigi Anda saat ini juga sedang berjuang dalam diam. Setiap hari, mereka berperang melawan bakteri. Jika Anda sedikit saja membantu, gigi-gigi itu bisa bersama Anda seumur hidup. Seiring bertambahnya usia, kita kehilangan banyak hal. Penglihatan melemah, pendengaran menurun, ingatan pun perlahan memudar. Namun, setidaknya gigi bisa kita pertahankan dengan usaha kita. Hanya dengan sedikit perawatan setiap hari, kita bisa menggunakannya seumur hidup. Saya kadang berpikir begini, kita tidak segan mengeluarkan uang dan waktu untuk servis mobil. Tapi kenapa kita menunda perawatan gigi yang akan kita gunakan seumur hidup? Lakukanlah hari ini juga, ini akan menjadi pilihan yang tidak akan Anda sesali. Saya akan merangkum kembali apa yang saya sampaikan hari ini. Pertama, scaling hanyalah permulaan. Perawatan yang sesungguhnya adalah ketika karang gigi di dalam gusi juga dibersihkan. Kedua, jangan merasa aman hanya karena tidak sakit. Periodontitis berkembang diam-diam tanpa rasa sakit. Ketiga, temukan dan obati sejak dini. Semakin terlambat, perawatan akan semakin rumit. Keempat, perawatan tidak selesai dalam sekali waktu. Anda harus merawatnya seumur hidup. Kelima, penting untuk menyelamatkan setiap gigi asli yang Anda miliki. Saudara-saudari, saya pun dulu tidak tahu banyak. Saat muda, gigi saya kuat sehingga saya tidak terlalu peduli. Kemudian saya menjadi waspada setelah melihat seorang rekan dokter kehilangan beberapa giginya. Saat itu saya merawat gigi dengan saksama. Hasilnya, saya bisa mempertahankan gigi yang sehat hingga saat ini. Hal pertama yang harus dilakukan mulai hari ini, pergilah ke dokter gigi terdekat dan minta röntgen gusi. Dan jika perlu, lakukanlah perawatan gusi yang mendalam. Satu kali perawatan yang tepat dapat memperpanjang usia gigi Anda 10
20 tahun itu sama dengan mendapatkan 10-20 tahun lebih banyak waktu makan, waktu berbincang, dan waktu tertawa yang bahagia. Di kesempatan berikutnya, saya akan memberitahukan cara pijat gusi 3 menit sehari yang menjaga gigi tetap kuat bahkan di usia 70-an. Ini adalah metode yang saya dan pasien saya alami dan buktikan sendiri keefektifannya. Jadi saya harap Anda menantikannya. Jika video hari ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan subscribe dan like. Kami akan terus mendukung Anda untuk mencapai usia 100 tahun yang sehat. Terima kasih.